Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi di Diskopi Channel bareng saya Topan. Saya akan berbagi cerita-cerita horor yang bersumber dari pengalaman pribadi saya ataupun teman-teman di sekitar saya. Kalau kalian ingin berbagi cerita bisa juga. Kalian bisa kirim di IG kami di Diskopi Channel atau melalui email di diskopichannel@gmail.com. So, ayo kita mulai cerita perdana malam ini. Hari ini saya akan coba bercerita tentang pengalaman misteri saya yang saya alami di tahun 2018. Waktu itu, saya dan teman-teman berencana untuk melakukan pendakian. Setelah berdiskusi, akhirnya kami mutusin untuk mendaki Puncak Mangu. Bagi yang belum tahu, Puncak Mangu itu letaknya di Bedugul, sekitar 2 jam dari kota Denpasar. Kami berangkat bersepuluh. Ada saya, Victor, Edwin, Once, Lucky, Komar, Bang Randy, Reza, Tommy, dan Upi. Upi sendiri satu-satunya perempuan yang ikut bersama kami waktu itu. Singkat cerita, sampailah kami di kaki Puncak Mangu dan mulai packing membagi logistik. Sebelum mendaki, kami terbiasa berdoa dan saling mengingatkan untuk tidak berbicara kotor selama pendakian. Setelah berdoa, kami mulai perjalanan menuju pintu rimba. Setelah setengah jam perjalanan, keganjilan sudah mulai muncul. Victor adalah satu-satunya teman kita yang pernah muncak ke sini. Tapi nggak bisa nemuin jalan masuk pintu rimba. Kami coba telusuri pelan-pelan, melipir jalan setapak demi setapak, tapi pintu rimba nggak kami temuin. Seakan memberi isyarat, jangan pernah masuk hutan ini. Dan akhirnya kami mulai merasa kelelahan. Kami mutusin untuk istirahat sejenak dan menunggu sampai pagi. Dengan harapan jalurnya terlihat kalau mencarinya di waktu pagi. Setelah pagi, kami mulai mutusin untuk telusuri lagi pelan-pelan. Dan akhirnya kami bisa nemuin jalan masuk pintu rimba. Tor, bener ini jalannya? Iya, ini dah jalannya. Aku lewat jalur ini kok dulu. Karena jarang lewat jalur ini aja, pintu masuknya ketutup rumput tinggi kayak gini. Makanya tadi malam jalan masuk pintu rimba gak kelihatan. Jarang ada yang lewat sini. Kenapa Tor? Ya gitu deh. Sambil tetap jalan menuju pintu rimba. Seketika bulu kuduk saya merinding. Pikiran negatif mulai muncul. Ada yang gak beres nih gitu dalam hati saya. Dalam perjalanan pagi itu, banyak kejadian-kejadian lucu yang terjadi. Dan perjalanan kami seperti tanpa hambatan. Waktu itu memang lagi musim hujan. Jadi keadaan di sana begitu lembab dan basah. Singkat cerita, kami sampai di Puncak Mangu sekitar jam 3 sore. Kami mulai membuka isi carrier kami, menggelar matras dan mengeluarkan kompor. Dan kami mulai memasak. Setelah makan, kami tidur sebentar. Karena selepas ini, kita langsung mutusin untuk turun. Gak kerasa langit sudah mulai gelap. Dan kami segera berkemas lalu mulai jalan dengan headlamp di kepala. Kami bagi tugas. Edwin di depan sebagai leader dan Victor di belakang sebagai sweeper. Victor memberikan pesan sebelum kita turun. Nanti pas turun jangan noleh-noleh kanan kiri ya. Lampu kalian hadapin ke depan aja. Buat lihat jalan. Jangan pisah ya, barisannya tetap rapet. Tuh kabut sudah mulai turun. Hawa begitu dingin. Perjalanan dari puncak yang awalnya baik-baik aja menjadi mulai mencekam. Kejadian-kejadian aneh mulai muncul setelah melewati pos 5. Tiba-tiba Victor yang posisinya paling belakang melihat sekelebat bayangan putih berambut panjang terbang di sebelah kanannya.
Tapi Victor berusaha untuk nggak memperdulikannya. Waktu itu kami terpisah menjadi 2 rombongan. Saya dan teman-teman lainnya berada di rombongan depan. Sedangkan Victor, Bang Randy, dan Komar berada di rombongan belakang. Kami terpaut tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 20 meteran. Lalu, gangguan berikutnya pun datang kembali. Tiba-tiba tangan kiri Victor ditarik. Victor kaget dan sontak berteriak. Ngebuat Komar dan Bang Randy juga ikutan kaget. Kenapa, Tor? Tanganku ada yang narik, Bang. Ya udah, gue di depan aja, Tor. Gak usah dah, aku di belakang aja. Jadi sweeper. Victor, yang memang sering ngelihat kejadian mistis, gak terlalu memperdulikan hal itu. Dan mereka mulai jalan kembali. Ternyata, gangguan gak berhenti sampai di situ. Victor kembali diganggu. Dia didorong dari belakang yang ngebuat dia hampir jatuh. Jancuk! Bang Randy kembali dibuat terkejut dengan teriakannya itu. Bang Randy yang berusaha buat nenangin Victor supaya keadaan kembali normal. Tapi perasaan yang campur aduk ngebuat keadaan tidak mengasihkan lagi. Victor, Bang Randy, dan Komar yang berada di rombongan belakang ngerasa seperti ada yang ngikutin mereka. Dan benar saja, kejadian itu gak terjadi sama Victor aja. Bang Randy yang berjalan di depan Victor seketika menoleh ke arah kanan dan mengarahkan lampu senternya ke arah pohon yang gak terlalu jauh dari mereka. Dia melihat seperti di batang pohon tersebut seperti ada kepala yang mengintip. Yang begitu jelas karena lampu senter mengarah kepada sosok tersebut. Bang Randy kaget dan langsung memanggil Victor. Tor, coba lihat tuh. Kamu lihat gak? Senternya mengarahkan ke sosok yang tadi di bawah pohon. Iya bang, aku lihat. Komar juga mendekat dan bertanya. Itu apa bang? Kok seperti ada yang ngintip? Mereka bertiga syok karena akhirnya sadar bahwa apa yang mereka lihat adalah sosok berbulu yang wajahnya hancur, hitam dan matanya merah. Mereka tidak tahu persis itu makhluk apa. Tanpa banyak basa-basi, mereka bertiga segera ngelanjutin perjalanannya. Mereka mutusin untuk enggak membicarakannya agar rombongan di depan enggak mengetahui apa yang terjadi di belakang tadi. Dan asal kalian tahu guys, gangguan itu enggak cuma dirasain sama rombongan belakang. Saya dan Lucky yang berada di rombongan depan merasakan hal yang sama. Di mana saya ngerasa masuk di sebuah desa, ya desa tempo dulu. Saya ngeliat dengan mata paling ujung saya, kiri dan kanan kami samar-samar terlihat seperti bangunan zaman dulu, dengan tembok-tembok tuanya. Gapura-gapura dari tanah merah dan batu bata, serta rumah-rumah dari bambu yang terlihat seperti zaman dulu. Berkali-kali saya ngelihat pilar besar di depan saya. Saya berpikir itu adalah tanda bahwa kita sudah sampai di pos. Tapi ketika saya arahkan senter, semua itu hilang. Kejadian itu dirasakan juga sama Lucky. Kami berusaha untuk tidak cerita satu sama lain, karena takut ngebuat keadaan semakin mencekam. Waktu itu kabut turun lagi, dan saya ngerasa kami seperti berjalan di dimensi lain. Rasa takut bercampur aduk dan pikiran liar. Saya teringat kejadian-kejadian yang pernah saya baca tentang orang-orang yang tersesat di gunung yang gak bisa balik lagi. Itu ngebuat saya makin takut. Selain itu, saya ngerasain seperti banyak sekali sosok yang memperhatikan kami. Lalu, tepat tengah malam kita sampai di pos untuk beristirahat.
Raut wajah takut dan capek terlihat di wajah kami. Setelah beberapa saat, kami mutusin buat jalan lagi. Dengan posisi sama seperti tadi. Victor, Komar, Bang Randy tetap di belakang dan yang lainnya di depan. Gak lama dari itu, tiba-tiba kami mendengar benda jatuh dari atas pohon. Seketika kami lihat karena penasaran. Ternyata dari atas pohon kita ngelihat sosok berbaju putih terbang dan menimbulkan suara benda jatuh mengenai pohon-pohon di bawahnya. Seketika kami berteriak, "Jancuk, lari!" Kita lari semuanya. Syukurnya Edwin yang posisinya paling depan langsung menghadang kami. Teman-teman, jangan panik. Kita harus tetap rapat. Dari pos 1 menuju tempat parkir, suasana begitu mencekam. Pohon-pohon yang berada di sebelah kanan dan kiri kami seperti memiliki banyak sekali mata yang sedang memperhatikan kami. Tekanan yang kami rasakan pada saat itu begitu dahsyat. Kami ngerasa kayak berada di tengah-tengah kerumunan yang begitu sesak. Kami berjalan semakin kencang, semakin cepat dengan lampu senter yang menghadap ke tanah saja. Dan kami berusaha untuk saling menjaga supaya gak terpisah dari rombongan kami. Setengah jam perjalanan, akhirnya kami sampai di jalan utama menuju parkir. Seketika rasa takut yang begitu dahsyat tiba-tiba lenyap seketika. Kira-kira jam 1 malam, kami tiba di parkiran dan siap untuk pulang. Singkat cerita, keesokan harinya kawan kami Victor nanya ke omnya yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dan ternyata makhluk-makhluk ini ngerasa terganggu karena kita yang kurang sopan masuk ke daerah mereka. Bercandaan kami yang biasa berkata-kata jorok dan kasar serta tertawa-tertawa yang terlalu besar ngebuat penghuni di sana ngerasa sangat marah. Dan benar saja, Victor juga baru nyeritain bahwa jalur tersebut memang sangat terkenal akan keangkerannya. Dia gak cerita ke kita karena gak mau matahin semangat kita buat mendaki. Jalur yang kami lalui memang jarang sekali dilewati karena longsor. Sekian cerita mistis dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin cerita ini dari awal sampai habis. Jangan lupa support acara ini dengan share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita-cerita mengerikan berikutnya. Dari Jala Coffee Denpasar, dengan Topan yang bertugas, pamit.